Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang membuat orang tuanya itu ridho kepadanya, sayang kepadanya, maka dua pintu surga akan terbuka untuk anak tersebut. Begitu juga di sore hari anaknya membuat ridho kedua orang tuanya, buat seneng orang tuanya, maka dua pintu surga akan terbuka untuk anak tersebut. Wa in kana wahidan fawahidan, jika orang tuanya tinggal satu, ya satu pintu surga yang terbuka. Umpama ibunya sudah wafat, ya abahnya, buat abahnya bangga, bahagia, seneng, pintu surga satu terbuka bagi. Kalau orang tua masih ada dua-dua, pintu terbuka dua. Kemudian siapa orang yang membuat kecewa, sakit hati orang tuanya, para mati orang tuanya, maka pintu neraka itu terbuka buat anak tersebut. Kalau orang tuanya tinggal satu, ya pintu neraka terbuka satu buat kita. Walaupun orang tua kita ini dolim sama kita, wa in dolama wa in dolama. Kadang memang alhamdulillah ya, termasuk nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu apabila kita diberikan orang tua yang sangat perhatian dengan kita, yang sangat baik kepada kita. Yang repot itu adalah ketika orang tua itu tidak tanggung jawab. Orang tuanya tidak tanggung jawab, atau orang tuanya hanya bisa sumpah serapah kepada anaknya, ngomong kasar kepada anak, tanggung jawab enggak. Di situ anak tetap dituntut berbakti. Adapun kejelekan orang tua yang tidak baik dengan kita, itu urusan dia dengan Allah, itu dosa dia. Ya, ada ya mungkin kita sering lah ya dengar kisah-kisah anak kecilnya dibuang, ketika besar sukses orang tuanya nganggep. Nah, itu memang menyakitkan. Sisi lain orang tua tidak baik kepada kita, sedangkan kita disuruh baik kepada mereka. Adapun dosa-dosa, kesalahan-kesalahan mereka, itu dosanya mereka sudah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita gimana? Tetap berbakti kepada mereka. Kenapa? Berat loh ini. Berat. Orang tua tidak ngasih perhatian, tidak ngasih makan, tidak tanggung jawab. Terus disuruh berbakti. Gini aja. Kita ingat hadisnya Rasulullah SAW, birru aba'akum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu, sekaya anakmu akan berbakti kepada. Itu aja harapan. Ya, sudah dulunya dicampakkan terus dianggap, kadang sudah berbuat baik masih disakiti sama orang tua. Intinya koyok danuk benerilah anak itu ya. Lah di situ memang benar-benar diuji lah ya seorang anak. Kita niat satu. Kita kan di sini bakal punya anak, ya, bakal punya anak. Kita berharap anak kita akan baik sama, berbakti sama kita. Bukan hanya Islam aja ya yang mengatakan bahwasanya anak itu akan membalas apa yang diperbuat oleh orang tuanya kepada orang tuanya. Bukan hanya Islam, semua agama pasti mengatakan hukum karma itu ada. Itu aja yang kita cari. Tetap ya Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya anishkurli wali walidik. Di situ Allah tidak ngasih taklik kalau orang tuamu baik sama kamu, enggak. Ya. Baik, enggak baik, tetap anak ini harus berbakti. Ya. Bakti sama orang tua. Ya. Jangan disakiti, jangan dikecewakan. Kalau pengen tahu nikmatnya punya orang tua, tanya sama yang enggak punya orang tua. Ya, apa rasanya enggak punya orang tua? Ya apa rasanya tidak punya ibu, rasa tidak punya
Abah gimana? Coba tanya. Sedih, ya, kecewa. Bahkan orang-orang yang sudah sukses-sukses ya, yang mereka sudah menjadi orang-orang hebat, mereka bahkan siap mengorbankan apapun atau memberikan semua apa yang dimiliki apabila itu bisa menghidupkan orang tuanya kembali gitu. Tapi nggak bisa. Jadi bakti sama orang yang akhlak. Apalagi kita tahu ilmu gitu, tahu dalil, tahu ayat Quran, hadis, cerita-cerita bagaimana orang berbakti. Kok malah kita kurang ajar sama orang? Kita aja kemarin sudah dibahas, nyenengkan orang aja itu kita dapat 1 malaikat loh, iya kan? Ya, idkhalus surur sama orang lain aja kita dikasih 1 malaikat gitu. Ini apalagi nyeneng orang tua, bahagiakan orang tua, ya, seneng. Kalau suatu saat orang tua tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan, sabar, doakan, jangan malah dimarahi, ya. Jangan malah dimarahi, ya. Telepon abahnya, "Bah, minta uang, waduh maaf nak, abah belum ada." Jangan dimarahi, "Oh memang abah nggak perhatian, memang aku anak tiri di sini. Aku ini anaknya abah ke istri yang berapa?" Itu sangat menyakiti hati orang tua itu. Paling sakit hati itu ya, paling sakit ya hatinya orang tua itu, kecewa itu ketika disakiti oleh darah dagingnya. Wah, itu paling sakit. Dia orang belum jadi calon bapak-bapak atau ibu-ibunya, belum, ketika punya anak disakiti oleh dari dagingnya, wah sakitnya luar biasa. Jadi ketika orang tua tidak bisa memenuhi keinginan kita, maklumi gitu loh, yang punya akal gitu loh. Kadang ada sebagian anak tidak memaklumi, orang tuanya disentak-sentak, dimarahi, terus berkata kasar, terus banding-bandingkan dengan orang tua lain. Jangan dolim ini sama orang tua, jahat sama orang tua. Kita tidak tahu di luar sana berjuangnya gimana nyari uang gitu. Mungkin kadang sakit ya kan, terus kita di sini minta saya maklumi gitu. Malah yang lebih mengecewakan lagi itu ya, wis sekolahnya ndak niat, belajarnya ndak niat, minta uangnya kayak preman. Ini lebih gila lagi nih, mikir orang tua. Ya apa cara membahagiakan? Ya jangan ngecewakan di luar sana.